Sob Semanita, balik lagi bersama aku Aleta Kezia di segmen ngos-ngosan, ngobrol-ngobrol santai. Nah, kali ini kalian penasaran banget gak sih siapa yang bakalan aku jadi narasumber? Penasaran gak? Kalau penasaran, nanti kalian aku kasih clue deh nih. Cluenya orang ini tuh ganteng, terus cantik, terus baik, ramah, tapi ada sifat-sifat spesialnya sih. Tanpa aku spoiler lebih panjang lagi, mendingan kalian nonton aja ya sampai akhir ya, wajib ya. Oke, lanjut kita panggil aja kali ya. Boleh dong kakak-kakak baik hati dan ramah. Udah muncul aja guys. Ini kita di mana? Kaget banget, jujur. Gue lagi rapat aja deh. Iya, bukannya kita lagi ada tugas tadi. Siapa sih? Ini siapa? Ini apa nih? Iya. Kok ada kamera? Jadi gini kan. Sabar. Agen kasih paham. Ini kok ada es teh? Tunggu. Jadi kalian mau diwawancara sama anak-anak artikel semuanya. Oke lanjut. Oh, nah kalian jadi narasumber spesial ini penonton. Oh iya, tapi bukannya kita yang wawancara ya? Enggak dong. Ya udah, kakak. Enggak dong. Perkenalan. Briefing. Sorry briefing tadi. Tadi kita di briefing nih. Katanya kita yang wawancara. Enggak lah. Aku yang wawancara kalian. Enggak, tadi tuh kita dikasih tahu co-hostnya ini. Presenter. Udah. Perkenalan. Gimana sih? Kan udah di briefing. Salah deh, ya udah. Maaf. Udah ngaku aja deh. Ya udah. Apa kita? Ya udah. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Anissa Novalina Tatabuana. Biasa dipanggil Anissa atau enggak TB, Toko bangunan. Enggak ya guys, Kalau salah. TB, Simatupang. Gak boleh kayak gitu. Teman-teman jangan ya, panggil aku Anissa atau Tatabuana. Aku di sini sebagai ketua OSIS. Keren banget guys. Kita kenal sih lagi. Aku di sini sebagai wakil ketua OSIS 1 guys. Kenal juga? Iyalah. Harus. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gendi Kofia sebagai orang biasa. Wis. Saya berarti wakilnya orang biasa. Nah, baca kan? Minus. Coba bacain dong. Ketua Karang Taruna. Salah. Baca dong. Yadika Auria, ketua OSIS. Oh, ketua OSIS. Kenapa kak? Lihat gak boleh guys. Gak boleh pacaran. Pacaran. Oke, udah. Oke. Udah. Wow. Kita mau ngapain di sini? Kita Nah, itu masalahnya sih. Sebenarnya kita ngapain sih di sini, Kak? Jadi aku mau wawancara kalian. wawancara. Kita Get to know. Get ready with me. Oke. Iya, get to know about Mosta Semanita ya katanya. Siapa sih yang nggak tahu Musta? Masalah sih. Gitu kita. Aku nggak tahu Mosta apa sih kak? Musta apa sih kak? Siapa sih, Kak? Musta apa sih kak? Jangan ke aku dong. Jadi, Mosa itu singkatan, guys. Singkatannya itu dari MPK OSIS. Semanita. Nah, itu dia guys. Kenapa bisa dipanggil Mosta? Kenapa nggak dipanggil Osta? kalau OSA tuh OSIS aja. Iya. Kenapa nggak dipanggil Osta? Kalau udah nih, kita nggak sengaja nih. Kak, kan mungkin dari sebagian viewers banyak yang nggak tahu OSIS itu apa sih kak? OSIS itu apa kak? Jadi OSIS itu adalah organisasi intrasekolah, guys. Organisasi Siswa. yang bisa dibilang apa ya, induk para organisasi. Iya. Jadi kalau ada organisasi di sekolah, induknya tuh OSIS gitu. Iya, benar banget. Kita nggak mengepalai apapun, kita nggak mengatasi siapapun, tapi kita tuh induk. Betul. Aku mau nanya sih, apa aja sih yang mendorong kakak buat mencalonkan diri kakak sebagai anggota OSIS? Oh, sebenarnya panggilan alam gitu kan, bisa dibilang asik. Jadi kayak mungkin emang ada gerakan hati gitu untuk menjadi agen perubahan di SMA Negeri 1 Tajur Halang ini, tentunya untuk membawa perubahan yang lebih baik lagi untuk
di lingkungan SMA Negeri 1 Tajurhawan. Mulia banget ya. Wah, Bukan. mulia banget. Kalau Lebih mulia nih. Kalau saya ya, kalau saya sendiri sih dulu sering dibilang sama mama saya kayak kumpul sama orang-orang baik, kumpul sama orang hebat, gak jadi orang hebat juga. Asik. Nah, ketika masuk SMA tuh objek atau peluang biar bisa ketemu orang-orang hebat itu ya di OSIS doang. Jadi sebenarnya bisa MPK, cuma waktu MPK nggak sempet dan ada yang bilang OSIS itu langsung turun, jadi kayak lebih tertarik ke OSIS. Terus coba masuk OSIS ternyata alhamdulillah tembus. seru ya, seru Iya. Terus kan yang namanya di organisasi pasti banyak banget konflik-konflik kan yang terjadi. Entah itu perbedaan pendapat, perbedaan argumen, sama ya. Sama aja. Bisa sih. Tapi bisa. Tuh, cara kakak-kakak buat menangani itu semua. Kemudian Boleh? Apanya? paling sering dilakuin itu kalau sama organisasi sebenarnya kita bikin forum. Iya. Kayak dibikin di ruangan semua anggota ada, kita bicara ini kira-kira kenapa nih konfliknya, kenapa masalahnya, terus kita lurusin bareng-bareng, kita musyawarahin biar nanti ujung-ujungnya satu visi satu suara lagi. Pun kalau ada konflik, kita analisa dulu nih masalahnya apa, terus baru dirembukin kira-kira solusinya seperti apa, baru insya Allah selesai permasalahannya. Kalau nggak bisa Nggak boleh guys. Nggak boleh ya? Bukan, jangan ditiru. Pasti kan banyak banget deh anak-anak yang jadi tertarik sama OSIS ya kan setelah melihat kakak panitia keren. Gimana sih strategi kakak OSIS buat memilih anggota baru? Strategi kita nanti tuh, kalau dikasih tahu iya. Tapi nggak apa-apa kak. bocoran dikit. Bocoran dikit. Jadi ada 4 hal paling penting buat masuk OSIS, nanti diwawancara tuh 4. Yang pertama itu ada leadership, kepemimpinan, manajemen. Terus yang ketiga ada organisasi, dan yang terakhir ada public speaking. Iya. Pokoknya kalian harus ahli di 4 itu. Nah, tapi nih kak, ada satu hal yang nggak boleh terlewat dari udah ada 4 kriteria tadi tuh. Ada satu nih, kalau nggak ada satu ini, hancur semuanya. Profesionalisme. Tanpa ini, profesionalisme 4 tadi tuh nggak ada apa-apanya itu. Harus tetap profesional. Guys. Nah, Benar-benar. aku juga mau tanya nih kan kakak-kakak sering ya turun ke panitiaan, entah itu megang mic atau tampil di depan umum gitu deh. Gimana sih cara kakak buat lebih percaya diri kayak sekarang nih? Gimana tuh? Gimana ya? Kalau nggak salah kita ngasah, isok enggak? Maksudnya ngasah dengan mengasah ya tentunya. Betul. Bisa. Mengasah public speaking gitu kan. Oh, gimana sih caranya kak? Tapi waktu kita ada masa-masa dimana kita emang harus untuk belajar dan walaupun nggak pede atau nggak apa ya nggak yakin lah sama diri sendiri tuh ya harus yakin. Waktu zaman-zaman ceketos tuh terutama ya calon ketua OSIS itu kita dilatih gimana caranya kita harus menarik semua orang untuk ngevote kita gitu. Bisa milih kita gitu. Itu lumayan susah sih. Apalagi kalau kalian ada di lingkungan yang emang negatif. Jadi susah banget karena kan yang paling mempengaruhi diri kan itu kan lingkungan ya. Iya. Jadi saran aja kalau emang kalian merasa lingkungan kalian udah nggak positif, tinggalin aja. Karena nggak ada salahnya juga. Dengerin nasihat Bapak. Bapak Gianika Afria, guys kapan? Ketua Karung harus. Aku juga mau nanya nih, pasti kan jadi OSIS tuh banyak banget ya lika-likunya. Lika-liku kehidupan. Apa sih hal tersulit yang pernah kakak TB dan kakak Gian alami? Boleh dari kakak suhu dulu dong. Ada 2. Jadi pertama-tama tuh pas caketos itu kan bener-bener berat banget ya. Kita harus bisa bertanggung jawab atas tim ses, terus juga atas orang-orang yang milih kita, terus gimana cara nanti ngajak orang-orang biar milih kita juga. Itu udah berat banget, terus juga nanti kan ditanya-tanya sama pihak guru, sama Spoiler dong kak. oke, pokoknya segitu Ya, pokoknya segitu aja. Yang kedua? Yang kedua tuh ketika kita nggak satu visi sama sekolah. Karena sekolah tuh sering ngeliat untuk tujuan yang lebih baik dan kita tuh juga sebenarnya ngeliat untuk tujuan yang lebih baik tapi nggak searah. Itu tuh udah mulai pusing sih, itu susah banget dan mediasinya kadang tuh nggak berjalan baik tapi Salah. bisa. Tapi ketika itu terjadi tuh pusing. Iya, kalau dari aku sih hal tersulit ketika jadi waktu nge-OSIS gitu ya, nge-OSIS. Asik. Ya itu sama waktu zaman calon ketua OSIS itu
lumayan, aduh, ada aja lika-likunya, ada aja apa ya, nggak pahit-pahitnya gitu, ada asam-asamnya, pahitnya, manisnya, pedesnya, itu ada Komplit. semua, komplit gitu, Kayak kayak saus seblak, gochujang. kayak saus gochujang, kayak seblak gitu. Kan pasti OSIS tuh banyak banget ya jadwal-jadwalnya. Terus kadang jadi panitia juga suka bentrok sama di sekolah, iya nggak sih? Iya benar. Gimana tuh cara kakak ngebagi waktunya? Kalau aku sih, Coba dulu deh, tadi ngomong. oh iya, haus minum dulu Kak. Iya nggak sih? Kalau aku sih ngebagi waktunya antara sekolah, misal jam pelajaran, sama kepanitiaan itu sebenarnya untuk bisa jadi seimbang tuh sulit guys. Dan realitanya gitu, nggak akan bisa berjalan dengan bareng-bareng gitu. Kalau emang kalian bisa lagi jadi panitia, ya resiko yang kalian terima ketinggalan pelajaran gitu. Tapi gimana caranya ketika kita menghadapi kondisi kayak tadi, itu kita bisa tetap nyusul teman-teman yang emang udah yang nggak ketinggalan pelajaran gitu. Gimana caranya kita tetap disiplin ngerjain tugas, terus jangan bolos kalau misalkan mentang-mentang anggota OSIS gitu, terus nanti bolos gitu, jangan kayak gitu. Nah tentunya juga dengan manajemen waktu dengan skala prioritas juga. Kalau dari kajian gimana nih kak? Kalau kalian udah jadi anggota organisasi nanti tanya kalian mau memprioritaskan kan organisasi ini. Jadi otomatis ketika kalian jadi panitia, kalian juga harus menjadikan di panitia ini prioritas gitu. Tapi kan nggak bisa juga ya, kan namanya sekolah juga wajib gitu. Ya. Tentunya ketika udah bertabrakan kayak gitu, cari celah di mana kalian bisa handle dua-duanya gitu. Kayak tadi kata dia bilang manajemen waktu, dan juga jangan capek-capek nanya teman-teman ketika materi udah tinggal materi apa aja nih, jangan cabut sekolah. Capek juga tetap aja tanyain aja dulu. Iya. Dan istirahat sih. Karena banyak anak organisasi itu yang benar-benar nge-push ke limitnya gitu. Ujung-ujungnya tipes. Ujung-ujungnya tipes itu benar. Ujungnya tipes. Jaga kesehatan, jaga stamina, jangan makan terlambat. Makan seblak sekali. Makan seblak, nah itu makan pedes, minum es. Kan OSIS itu organisasi siswa intersekolah. Yes, sir. Gimana tuh cara kakak-kakak buat nerima masuk kritik dan saran? Masukan dan saran, ya, kritik dan saran. Wih, langsung nih nyaut. Wih, silahkan Pak Gian. Dapat dari 100 nih. Ini bisa saya banggakan karena itu salah satu dari program kerja saya sendiri, namanya adalah What Do You Think. Jadi What Do You Think ini adalah tempat untuk kita menampung sarana, kritik dan juga saran dari anak-anak. Terutama setelah acara, misalnya setelah kelas meet nanti kita akan meluncur itu di media sosial. Kita nanya anak-anak, kira-kira ini gimana caranya? Ada saran kah atau kesan kalian gimana sih? Itu tuh untuk membangun lagi. Nah, buat teman-teman yang bingung, What Do You Think tuh ada di mana sih? Boleh cek di IG-nya, IG Mostas Manita, itu ada di bio-nya. Itu nanti kalian pencet, ada muncul tuh Mostafes sama What Do You Think. Kalian pencet, boleh dua-duanya sih, tapi satu-satu dulu. What Do You Think, nanti kirim kritik dan saran kalian. Oke? Boleh lah ya di staf-staf dikit nah. Perlu banget, Harus. karena kita butuh pembangunan yang lebih baik lagi. Aku mau nanya, gimana sih rencana untuk memotivasi anggota OSIS dalam mencapai tujuan-tujuan atau proker yang sudah direncanakan? Kan kadang mereka kayak, nggak mau capek gitu. Gimana tuh kakak? Jujur saya, apalagi kan anak-anaknya, mungkin kita bisa motivasi dia di hari itu, tapi besoknya juga motivasi lagi gitu kan. Jadi siapa lagi? Kalau saya sendiri sih gini aja, kalian udah jadi OSIS nih, kalian punya kesempatan untuk buat hal-hal yang menyenangkan, kalian bisa buat hal-hal yang bisa diingat oleh anak-anak. Masa nggak mau dipergunakan dengan baik? Masa nggak mau dimaksimalin sih? Masa nggak mau lebih baik dari tahun kemarin sih? Bikinlah kenangan yang lebih dari kemarin dan juga bisa kalian ingat ketika kalian udah tua nanti gitu. Gue pernah nih pas waktu jadi OSIS gue bikin ini. Kan seru diingat ya. Iya lah, pasti itu the best moment. Iya. Terus juga ya satuin visi lah, satuin spirit, satuin semangat. Betul. Kalau semuanya pengen satu goal gitu ya, tetap satu goal, semuanya pengen program kerjanya terlaksana, program kerjanya baik dan keren, terus Saling support. saling support, Yang penting berarti tetap kompak, saling support, satu visi, satu misi. nah Yes, itu dia. One point banget, Tiga one point kunci banget. utama guys. Keren banget Kak. Aku mau nanya, ini mungkin last but not least. Asik. Oke. Oke, kita jaksel gitu. Alright. Gimana sih
cara kakak-kakak mengatasi tantangan yang mungkin bakalan timbul dalam masa jabatan sebagai wakil ketua OSIS 1 dan ketua OSIS. Gimana? Siapa mau duluan? Tua. Ketua ya. Ketua dulu deh. Siap. Ketika ada masalah tuh pertama-tama kita tenang dulu. Susah sih sebenarnya, ya kan? Iya, banget. Susah. Opsi keduanya adalah saya biasanya seringnya nulis sih. Ketika sekarang udah ada masalah ini nih, terus kalian misahin diri dari rombongan kalian atau dari lingkungan kalian, karena bisa lingkungan kalian juga panas kan ketika punya masalah. Kan misahin terus kalian kayak pikir aja nih soal masalah ini, kira-kira solusinya apa, analisis masalahnya, terus cari jawabannya, jangan cari masalahnya lagi. Semakin kalian mikirin tentang masalah itu akan nambah. Makanya kalian cari aja fokus sama solusinya. Ketika udah dapat, langsung aja eksekusi. Jadi teman-teman yang ditandarin langsung eksekusi, gimana pun hasilnya eksekusi aja. Cobain deh. Coba deh kalau kita KTB. Oh, kalau dari aku ya, kalau misalkan ada tantangan yang tiba-tiba timbul kayak gitu, terutama dalam hal organisasi maupun pribadi gitu ya, itu ya balik lagi sih ke pertanyaan yang tadi sebelumnya, analisis dulu masalahnya tuh apa, terus introspeksi juga, apakah masalah itu tuh datangnya dari luar atau timbul dari kita tapi dari orang luar juga gitu. Mencoba untuk perbaiki diri juga, coba membenahi, kalau misalkan di dalam organisasi dibenahin juga di dalam organisasinya apa. Terus ya benar tadi kata Kak Gian gitu, dicari solusinya, jangan ada masalah terus dicari masalahnya lagi, apa nih masalahnya, nggak nemu-nemu malah jadi masalah baru gitu. Nah ya itu sih paling dari aku, analisis masalah, ketemu solusi, baru kasih solusi itu dan praktikkan solusi itu di masalah tadi. Tuh guys, itu kayaknya bakalan kepake ilmunya di kehidupan juga nggak sih Kak? Benar. Nggak cuma di organisasi doang. Bener-bener. Sumpah keren banget guys ya. Kira-kira dari pandangan Kak Aleta nih, anak-anak atau penonton-penonton atau murid-murid baru nih yang ada di rumah, yang ada di sekolah maupun yang ada di mana-mana, itu kira-kira bakalan Jangan berhenti tengah-tengah, bisa nggak? Kalau yang apa nih benar-benar aku? bakalan kira-kira banyak nggak ya Kak yang minat ke OSIS gitu? Ih, ini mah berdasarkan pengalaman pribadi aja. Sebagai PJ gugus. Oh iya, PJ Oh gugus. iya. Aku OSIS juga tau guys. Yes. Salah. Oh iya, OSIS juga. Aku OSIS juga ada pinnya tapi nggak banyak. Dulu kita satu segmen. Oh iya, aku sendiri yang enggak. Enggak, kamu dibuang. Dulu dia pernah ngapus file segmen kita. Iya Hapus, guys. Jadi kita lagi ngerjain proker tiba-tiba tek ditarik ke Aku nggak hapus. Itu tuh aku tuh mau pakai colokannya, terus mereka lagi nyolong, lagi buat laptop gini, terus aku cabut. Nah, pintar. Terus dia kayak mau marah, mereka berdua marah. Ini siapa nih? banget. Olah nangis tuh. Kalau nangis, tapi untungnya bisa kok guys. Iya, menurut aku pribadi banyak banget yang minat jujur karena aku sebagai PJ gugus, anak-anak gugus aku tuh banyak yang nanya, Kak, oprek kapan sih? Kak, kok belum ada pengumuman Besok kali ya? oprek?" Jangan dong. Tergantung ini tanggal uploadnya gitu kan. Oh iya, tanggal uploadnya editor cepet-cepet ya. Sinis banget matanya. Ampun. Serius. Semangat ya, semangat ya editor. Gimana nih kalau misalnya nanti oprek ternyata yang daftar bisa sampai 100-an lebih kayak angkatan kita. Angkatan kita 100 loh. Banyak ya begini. Lumayan, iya ya, banyak-banyak. Sebenarnya nggak apa sih, lebih baik lebih baik. Lebih baik, lebih baik. Lebih baik, lebih baik. Lebih baik, lebih banyak. Lebih banyak lebih baik. Nah, eta. Tapi kan kalau misalnya nanti malah jadi gimana tuh Kak? Tenang aja. Karena itu juga ada organisasi MPK yang akan mengawasi wawancara tersebut. Betul Aman sekali. aja. Ada MPK aman. Benar sekali. Tapi mungkin kayaknya next time kalau mau oprek MPK lebih diumumin lagi kali ya. Betul. Karena dari pengalaman angkatan kita nih, aku sendiri pun nggak tahu tiba-tiba kayak, udah ada Iya. anggota MPK gitu. Berbaris di lapangan. Iya, makanya. Terus tiba-tiba Aku nggak tahu ada MPK. aku mau daftar padahal ujungnya OSIS. Sama. Tapi sekarang aku jadi Harusnya pengetahuan disebar baru. luas tuh. Karena banyak juga yang tertarik jadi pengawas tuh banyak. Jadi MPK ada yang nanya juga. Tapi kita lihat seberapa banyak HKG next HKG. Ditunggu para Para potensial. potensial. Berlian rasa biasa. Kita udah dipanggil ke
Konoha. Oh iya. Kita udah dipanggil ke Konoha, guys. Aku ditinggal nih. Iya, Aku ikut deh. aduh nggak bisa. Coba ya kita coba dulu nih. Kayaknya nggak bisa deh. Gini tangannya gini. Tangannya gini. Gimana gini? Tapi kalau kamu ikut rangkulan, coba nih rangkulan. rangkulan dong kak itu. Enggak usah kak. Satu. Dia bisa. 1, 2, 3. Aduh, nggak bisa kan? Ih, kok nggak bisa? Coba sendiri, coba sendiri. Sendiri-sendiri. Iya. Coba. Ya enggak dong, aku dong. Bayangin dulu tujuannya, bayangin. Iya, bayangin tujuannya. Kalau nggak bisa, jangan bisa. Aku mau ke Mekah deh. Ih, jangan dong. Oh jangan. Ya ya, kan Konoha. Oh Konoha ya. Oh iya ya, lupa. Aku mau ke rumah Jaehyun deh. Ayo. Satu, tangannya kak. Oh iya. 1, 2, 3. Hilang. Aku nggak bisa. Sedih. Sini lagi. Ingat ya teman-teman, harus buang sampah pada tempatnya. Nggak boleh kayak gini ya guys. Oke. Karena segitu aja video segmen ngos-ngosan bareng Ngos Manita. Sun, penasaran gak sih? Di Ini PGUP apa sih? Iya, non, ngajarin presenter dong, non. Ini udah ngomong gue. Dia ngomong Kita coba. Kenalan tuh. Iya. Oh iya. Halo guys. Tapi nonton gue aja. Gak usah gitu. Gua jauh